Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azzakallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kali ini Allah berkahi, Allah rahmati dan Allah ridhoi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, maka berhentilah. Ditanya oleh para sahabat, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Nabi katakan, halaqah zikir ataupun majelis ilmu. Baiklah ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita bahas khusus tentang kurban ya. Karena insyaallah sebentar lagi kita berkurban. Kurban adalah ibadah, maka ibadah harus berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebenarnya pembahasan kurban setiap tahun kita bahas ya. Setiap kali menjelang kurban kita bahas. Maka tahun ini kita bahas lagi bab kata batah, pasal kaji karena diulang, pasal jalan karena kenapa? Ditempuh ya. Jadi jalan karena ditempuh. Kalau tak ditempuh tak jadi jalan, semak. Karena diulang, insya Allah bisa paham lagi apa yang dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi insya Allah khusus malam ini aja kita bahas tentang kurban. Kapan ada kurban? Yang pastinya 10 Zulhijjah. Sekarang berapa? Tanggal berapa? Tadi 20 Zulqa'dah. Malam ini sudah masuk 21. Berarti berapa hari lagi? 20 ya. Ya, ada lebih kurang 20 hari lagi. InsyaAllah kita berakhir kurban. Maka kita bahas kajian tentang kurban insyaAllah. Baiklah ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama, kita bahas tentang sejarah kurban. Kemudian hukum berkurban, kemudian definisi kurban dan yang lainnya. InsyaAllah. Nah, ini kita pun tak kita jelaskan secara detail karena sekali pertemuan ya. Sekali pertemuan itu pun sama tanya jawabnya. Baiklah ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia, ibadah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu juga berkorban. Nabi-nabi terdahulu juga berkorban, hanya saja kaifiyah dan tata caranya berbeda. Secara garis besar para ulama bagi pada 3 tahapan kurban atau 3 fase ya. Pertama, kurban pada masa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, kurban pada masa Nabi Ibrahim. Yang ketiga, kurban pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar 3 tahapan kurban dari segi sejarah. Pertama, kurban pada masa Nabi Adam. Pada masa Nabi Adam yang berkurban itu anaknya. Siapa anaknya? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27.
Kalau melihat Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 27, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua orang anak Nabi Adam dengan hak, dengan benar. Idh qarraba qurbana, ketika mereka berdua berkorban. Siapa berdua tadi? Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Salah satunya diterima, yang satu tidak. Yang diterima kurban si Habil, si Qabil tidak diterima. Nah, kenapa mereka berkorban? Jadi kalau kita baca dalam beberapa riwayat, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, di sana disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa, Hawa dia melahirkan, setiap kali melahirkan anaknya kembar. Wah, sampai 20 kali melahirkan sebanyak 40 orang. Masya Allah. Nah, ketika kembarnya itu beda kelamin, lahir laki-laki, perempuan kembarnya. Kalau kita kebanyakan kalau lahir kembar sama-sama laki atau sama-sama perempuan. Kalau ini tidak, laki-laki perempuan sekali kembar. Nah, ketika lahir si Qabil ini pasangannya dengan Iklimah. Ini si Qabil. Kalau si Habil itu pasangannya dengan Luyutha. Ini menurut beberapa keterangan ya. Ada menyatakan namanya Lubuza, ada mengatakan Luyutha. Itu nama pasangan kembaran si Habil. So, kalau si Qabil ini Iklimah ini lebih cantik daripada yang lain. Nah, Nabi Adam alaihissalam ingin menambahkan supaya makin banyak umat, supaya makin banyak manusia, maka anak-anaknya dinikahkan. Tapi nikah tadi tak boleh pasangan kembar. Pasangan kembar tidak boleh, maka dinikahkanlah si Qabil dengan pasangan kembar si Habil dengan pasangan kembar si Qabil bernama Iklimah. Tapi si Qabil tak terima. Apa sebab? Pasangan kembarnya cantik, dia tak mau. Saya harus nikah dengan pasangan kembar saya. Akhirnya solusi terakhir, Nabi Adam perintahkan mereka berkorban. Itu solusinya. Siapa yang diterima korbannya, itulah yang berhak menikahi si Iklimah yang cantik tadi. Si Qabil seorang petani, Habil itu dia peternak. Karena peternak, apa yang korbankan? Si Habil karena peternak, dia mengorbankan seekor kambing yang bagus, yang mahal, yang gemuk, yang terbaik. Si Qabil dia petani, dia mengorbankan hasil pertanian, tapi yang terjelek pula, yang tak baik. Mana terima? Tentu yang terbaik. Jadi bagaimana cara menentukan kurbannya diterima? Jadi Nabi Adam perintahkan mereka untuk meletakkan kurbannya di atas bukit. Mana yang dimakan oleh api, itulah yang diterima kurbannya. Jadi langsung tahu mana yang diterima. Kalau kita berkorban hari ini tak tahu terima atau tidak. Mudah-mudahan ikhlas billahi ta'ala, Allah terima ibadah kita. Jadi mereka si Qabil dan Habil ini, mereka letakkan di atas bukit, mana yang dimakan oleh api itu yang diterima. Ternyata yang dimakan oleh api mana? Kambing punya si Habil dimakan oleh api, bawa naik ke atas langit. Ini hasil tanaman punya si Qabil tak diterima, maka Allah terima korban si Habil. Berarti yang berhak menikahi Iklimah siapa? Habil. Yang berhak menikahi Habil, ternyata Qabil tak juga terima. Hasad, cemburu, akhirnya adik sendiri dibunuh. Dia tak terima, maka si Habil dibunuh oleh si Qabil tadi. Pembunuhan pertama kali di permukaan bumi, kisah pembunuhan dua adik-beradik. Dua
dua adik-beradik anak dari Nabi Adam, si Qabil dan Habil. Silakan untuk lebih jelas, silakan lihat tafsir Al-Maidah ayat 27 tadi ya. Qala la'aqtulannak, kata Qabil pada Habil, saya akan bunuh engkau. Jawaban si Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Nah, itu kisah kurban pertama di masa Nabi Adam, dua orang anaknya berkurban. Yang kedua, kisah yang masyhur, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengorbankan anaknya Ismail. Dia mimpi bahwa dia menyembelih anaknya, maka disampaikan kepada Ismail bahwa dia mimpi menyembelih Ismail. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Saya ulangi, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kalau mimpi kita mimpi kita dari setan gitu. Ada kan nanti mimpi menyembelih anak, ini sama dengan kisah Nabi Ibrahim, sembelih beranak dia beliau. Kalau mimpi seorang nabi adalah wahyu. Jadi Nabi Ibrahim mimpi disampaikan kepada anaknya. Di dalam, silakan lihat surah As-Saffat ayat 102. Silakan lihat ya, yang punya Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran, silakan lihat di dalam surah As-Saffat. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi bahwa saya menyembelih engkau, perhatikan bagaimana pendapat engkau. Ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kata Ismail, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati saya termasuk orang yang bersabar. Silakan lihat surah As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya, maka diganti oleh Allah dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Maka kami tebus dengan sembelihan yang besar. Sekali lagi untuk detailnya silakan lihat surah tafsir surah As-Saffat ayat 102. Itu kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kurban di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ada banyak ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Nabi pernah berkorban 100 ekor unta. Masya Allah, 100 ekor unta. Ada riwayat Nabi berkorban dengan beberapa ekor kambing. Kemudian Nabi sembelih langsung dengan tangan beliau dan yang lainnya. Baiklah ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, itu tentang sejarah kurban. Kemudian hukum kurban. Gimana hukum kurban? Wajib atau sunnah? Atau ada pendapat makruh pula? Ulama memang berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Hukum kurban pertama, sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Ini pendapat sebagian ulama, itu pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib hukumnya berkorban dengan catatan bagi yang mampu. Sebagian ulama lagi mengatakan hukum kurban ini sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ada 4 mazhab tadi ya. Kalau Hanafi mengatakan wajib. Sisa yang 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah muakkadah, tak sampai wajib. Bagi yang mampu, dengan catatan bagi yang mampu. Makna mampu di sini kalau ulama Syafi'iyah adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Artinya dia berkorban baik kambing ataupun sapi, maka dengan berkorban tadi tidak terganggu kebutuhan pokok dia. Kebutuhan pokok untuk makan dia, baik dia, anak istrinya tak terganggu. Artinya dia punya kelebihan harta, dia bisa berkorban. Dengan berkorban tadi tak terganggu kebutuhan pokok untuk dia dan orang yang dia tanggung, baik di hari raya kurban atau hari-hari tasyrik. Ini batasan kurban yang disebutkan oleh para ulama. Artinya memiliki kelebihan harta.
Nah, jadi ada dua pendapat ya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang kuat yang mana tuh? Hah? Wallahu a'lam, pendapat yang kuat sunnah muakkadah. Tak sampai kepada wajib. Terlepas dari perbedaan para ulama, maka selagi mampu tetaplah berkorban. Apa sebab? Karena hakikat kurban adalah sedekah. Hakikat kurban adalah sedekah. Insyaallah kata Nabi, "Man naqasat sadaqah min malin", harta tak berkurang karena disedekahkan. Artinya ketika kita mampu, kita berkorban, insyaallah diganti dengan nikmat yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nah, ini untuk hukum ya. Hukum sekali lagi ada dua pendapat. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi mampu, adapun mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kemudian apa yang maksud dengan kurban? Nah, definisi kurban ya. Kurban itu kalau bahasa kitanya kurban, kalau bahasa Arab al-udhiyah. Namun kurban ini juga diambil dari sebagian dari bahasa Arab, seperti surah Al-Maidah kisah Qabil dan Habil tadi. Idz qarraba kurban, idz qarraba kurbanan. Kurbanan berasal dari kata qaruba, qarib. Qarib artinya dekat. Artinya orang berkurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah menyembelih hewan kurban tersebut. Jadi secara bahasa korban itu artinya qarib ataupun dekat, yaitu orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Itu secara bahasanya. Adapun secara istilah kurban adalah ma yuzakka taqarruban ila Allah. Hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kapan disembelih? Fi ayyamin nahar, di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari raya kurban dan hari tasyrik. Hari raya kurban tanggal 10, hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12 dan 13. Ini disebut dengan istilah hari tasyrik. Berarti 4 hari ya. Pertama tanggal 10-nya, kemudian 3 hari setelahnya. Ini disebut dengan hari-hari tasyrik untuk 3 hari setelahnya. Nah, jadi hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari nahar, artinya di hari raya kurban, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat khusus. Ada syarat-syarat kurbannya. Baiklah ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum. Nah, jadi kita bahas ya apa saja syarat kurban tersebut. Pertama, syarat kurban adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak. Hewan ternak yang sudah ditentukan. Itu syarat kurban. Apa aja? Yang paling tinggi lah, yang paling mahal. Unta, sapi, kambing ya. Sekali lagi, unta, sapi dan kambing itu hewan ternak yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh sembarang hewan. Jangan pula nanti kami ingin kurban di sini 100 ekor ayam. Sebab kalau makan kambing kolesterol gitu. Atau boleh lainnya. Tak boleh. Sebab jenis hewan sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada pendapat ulama yang perbolehkan menyembelih hewan, yaitu dengan apa? Hewan-hewan seperti itik, ayam dan yang lainnya. Itu hanya sekedar pendapat ulama seperti Imam Ibnu Hazm dan yang lain. Namun pendapat ini lemah dibantah oleh ulama-ulama lain. Nah, jadi pertama syaratnya adalah hewan ternak. Kalau bahasa Arabnya bahimatul an'am. Di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Silakan lihat surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj ya, ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka.
setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru smallah ala ma razaqahu min bahimatil an'am, supaya mereka berzikir mengingat Allah terhadap bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya hewan ternak yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi terhadap hewan ternak yang diberikan rezeki kepada mereka. Nah, jadi boleh dari unta ya kita bahas. Unta ini untuk pengadaan biayanya maksimal 10 orang. Nah ini kalau unta ya. Sekali lagi unta untuk pengadaan biayanya maksimal 10 orang. Kalau sapi berapa? Sapi 7, kambing 1 orang. Nah, jadi untuk unta pengadaan biayanya maksimal 10 orang, tak boleh lebih. Kalau sapi 7 tak boleh lebih. Kemudian kambing 1 orang tak boleh lebih. Umpamanya ini sapi lah, karena kita biasa kurban sapi ya. Nih, ingin supaya lebih mudah, maka 1 ekor sapi untuk 8 orang. Kalau jumlah orangnya berlebih tak boleh, tidak sah. Tapi kalau jumlah sapinya lebih boleh. Paham ya? Kalau jumlah sapinya lebih boleh, berarti jumlah hewan yang dikorbankan lebih. Tapi kalau orang yang berkorban lebih tak boleh. Contoh 7 orang. 7 orang untuk 2 ekor sapi. Tak masalah, silakan. 7 orang 3 ekor sapi. 7 orang 7 ekor sapi. 7 orang 100 ekor sapi. Silakan, tak masalah. Jadi kalau jumlah yang dikorbankan lebih boleh. Bahkan Nabi saja berkorban, Nabi sendiri untuk 100 ekor 100 ekor unta. Jadi sekali lagi, kalau yang dikorbankan lebih boleh, kalau orang yang berkorban lebih tidak boleh. Tapi kalau orang yang berkorban kurang boleh, tak masalah. Paham ya? Ada kelompok korban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kelompok 7 yang ada hanya 5 orang. Ingin juga mereka korban sapi, tak masalah. Cuma biaya lebih besar karena 5 orang. Jadi kalau jumlah orangnya kurang tak masalah. Ini kalau untuk pengadaan biaya, kalau jumlah orang. Jadi maksimal 7 kalau sapi, unta 10, kalau kambing 1 orang. Hanya saja untuk kambing ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya bagaimana kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudhahi anhu an ahli baitihi. Seorang dia berkorban seekor kambing untuk diri dia dan untuk keluarganya. Jadi kepala keluarga ya. Kepala keluarga apa sebab? Karena kepala keluarga yang jadi nafkah. Jadi seorang suami dia boleh berkorban seekor kambing dan dia niatkan untuk anak dan istri. Walaupun anak banyak, walaupun istri banyak. Paham ya? Paham ya? Yang penting anak dan istrinya, maka boleh seorang suami berkorban hanya 1 ekor kambing, walaupun anak dan istrinya banyak. Dia niatkan untuk anak dan istri. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Kalau seandainya hanya korban seekor kambing boleh. Ustaz, kalau seandainya dia tetap banyak kambing boleh tak? Tak masalah, juga boleh. Ustaz, seandainya dia ingin juga sapi, dia suami istri, anak 5 orang, itu tak masalah, juga boleh. Tapi seandainya dia korban seekor kambing, dia niatkan untuk anak istri, maka ini juga diperbolehkan. Ini sepakati oleh para ulama. Jadi untuk pengadaannya seperti itu ya. Jadi pengadaannya orangnya kalau unta tadi 10 orang, kalau sapi 7,
kambing untuk satu orang, namun untuk kepala keluarga bisa diniatkan untuk anak dan istri. Sekali lagi, kepala keluarga, jangan niatkan kepala PRT. PRT niatkan untuk warga RT 4 satu ekor kambing, itu tak bisa. Jelas ya? Nah, kemudian syarat yang kedua adalah cukup umur. Syarat pertama tadi, kurban adalah hewan ternak. Sudah kita jelaskan hewan ternaknya ya. Hewan ternaknya mulai dari unta tadi, kemudian sapi. Oh ya, kerbau masuk jenis sapi. Ya, tahu lagi, kerbau masuk jenis sapi. Kambing, domba sama ya, satu jenis. Karena tadi kita hanya sebutkan kambing, karena kalau kita pakainya kambing. Domba, biri-biri sama tak? Sama, Pak Aldo? Sama. Iya. Biri, siapa yang ahli domba ini? Perbedaan domba dan biri-biri apa? Nah, domba itu dia suka mengadu. Kalau biri-biri itu penyakit, gitu ya. Yang penting terserah lah mau nama biri-biri, domba, kambing itu sejenis. Jelas ya? Itu untuk hewan ternaknya. Nah, kemudian cukup umur. Makna cukup umur ini harus umurnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Mulai dari unta tadi paling tinggi. Unta itu umur 5 tahun ke atas. 5 tahun ke bawah tak sah dikorbankan. Ini hanya sekedar ketahui ya, karena kita tak pernah korban unta kecuali di Arab sana. Kalau unta umur 5 tahun ke atas. Kalau sapi umur 2 tahun ke atas. Kalau ada berkorban umur sapinya hanya 1,5 tahun, maka korban tak sah. Jadi sapi umur 2 tahun ke atas. Kalau kambing 1 tahun ke atas, berarti minimal umur 1 tahun. Kecuali kata Nabi, kecuali kalau kalian sulit untuk menemukan. Artinya sudah dicari kambing tak ada umur tahun ke atas, yang ada hanya 1/2 tahun. Kalau sudah keliling cari tak juga dapat, tak masalah. Boleh umur setengah tahun, dengan catatan kalau kalian sulit menemukan, kata Nabi, tak ada lagi. Setelah berusaha, jangan tak berusaha tiba-tiba 1/2 tahun kurban. Jadi harus ada usaha, dia cari tak juga dapat, baru boleh umur setengah tahun untuk yang dombanya. Nah, jadi ini syarat kedua ya, yaitu tadi pertama hewan ternak, yang kedua apa? Yang kedua cukup umur, yang ketiga tidak cacat. Yang ketiga apa? Berarti sempurna, tidak cacat. Jangan sampai mengorbankan hewan yang cacat. Ada 4 cacat yang sepakati oleh para ulama yang menyebabkan kurban tidak sah. Ini tolong diucapkan baik-baik ya. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Barra' bin Azib, Rasulullah bersabda, arba'atul la yujzina fil adhahi. Ada 4 macam yang tak sah dikorbankan. Apa saja 4 tersebut? Pertama kata Nabi, al-awra al-bayyin awraha, yaitu hewan yang buta, jelas butanya. Berarti pertama cek mata ya. Yang pertama, yang buta, jelas butanya. Wal maridha al-bayyin maraduha, yang sakit, jelas sakitnya. Kemudian al-arja al-bayyin dhalluha, hewan yang pincang. Yang pincang, jelas pincangnya. Wal kasirah allati la tulqi, hewan yang kurus. Hewan yang kurus yang tak ada sumsumnya. Karena tujuan kurban mendapatkan daging, kurban pula kambing yang kurus. Jadi 4 macam nih, perhatikan. Saya ulangi ya. Kata Nabi SAW 4 macam. Pertama apa tadi? Cek matanya. Mata kata Nabi, al-awra al-bayyin awruha,
yang buta, yang jelas butanya, baik sebelah apalagi duanya. Perhatikan ya, baik sebelahnya buta apalagi duanya. Nabi katakan di sini jelas butanya, benar-benar buta. Tapi kalau masih rabun dekat, rabun jauh, masih diperbolehkan, sah. Ambil duit, tekan ke mata. Saya nampak itu insya Allah masih boleh ya. Masih boleh korbankan. Atau ambil buku bisa baca nampak. Kalau saya masih nampak masih boleh dikorbankan, berarti rabun. Yang makanya Nabi sebutkan di sini yang jelas butanya. Jadi nanti ketika beli hewan kurban cek dulu matanya. Yang kedua apa? Yang kedua yang sakit. Jangan sampai membeli hewan yang sakit. Beli yang sehat. Atau kena corona boleh. Corona masih aman lah, masih batuk masih aman ya. Untuk mengetahui standar sakit tidaknya ini ahli yang ahlinya. Mereka biasa peternak sapi ataupun dokter hewan ya. Mereka paham. Jadi cek, ini hewan ini apa lah kok kayak orang galau aja. Atau dia lagi putus cinta atau lainnya. Kok bisa pula ada tak semangat hidup. Ternyata ini hewan sakit. Nah, hewan yang sakit tidak sah dikorbankan. Jadi harus pelajari dulu mana hewan sakit, mana yang sehat. Jadi yang kedua yang sakit tak sah. Yang ketiga hewan yang pincang. Berarti cek lagi kaki. Mata dicek, kaki juga dicek ya. Hewan yang pincang tak sah, baik satu kakinya atau dua-dua atau keempatnya. Hewan itu kaki atau tangan? Kaki ini ya, tak ada tangan ini. Kakinya 4 gitu ya. Jadi 4-4-nya ataupun sebagian yang penting pincang. Bisa diketahui mungkin kalau dia jalan dengan kawannya duluan dia sering telat. Kok bisa dia telat, tengok kakinya pincang. Maka hewan yang pincang kata Nabi SAW tidak sah untuk dikorbankan. Kemudian yang keempat yang kurus. Hewan yang kurus tidak sah dikorbankan. Ini 4 macam ulama sepakat tanpa ada perbedaan. Yang terjadi perbedaan itu kalau hidungnya putus. Hidung berpesek ya. Berpesek itu kambing Indonesia. Kalau hidungnya putus atau apa namanya? Tanduknya patah ya. Tanduknya patah, ini ulama berbeda pendapat apakah sah dikorbankan atau tidak. Sebagian mengatakan sah, sebagian tidak. Allahu a'lam, pendapat yang kuat tetap sah namun dimakruhkan. Pendapat yang kuat tetap sah. Ketika kita nampak kambing tadi patah tanduknya, tetap sah dikorbankan. Atau hidungnya tadi terputus, apakah ini masuk cacat atau tidak? Memang ulama beda pendapat. Allahu a'lam, pendapat yang kuat tetap sah, tetap boleh untuk mengorbankannya. Kemudian ada cacat yang tak ada pengaruh sama sekali. Contoh kambing giginya ompong, sapi, kambing dan sejenisnya gigi ompong karena tak pernah sikat gigi lah ya. Sekali tengok dan cek giginya tak ada. Ini juga cacat namun tidak berpengaruh. Ketika dikorbankan tetap sah dan tidak pula makruh. Jadi intinya hewan yang dikorbankan adalah hewan yang tidak cacat. Kalau yang di diri itu gimana? Sapi di jalan itu dibirik biar nggak kawin jadi biar gemuk. Iya, tak salah boleh. Nanti kita jawab ya, kita jawab. Diperbolehkan insyaallah. Baiklah, ini untuk syarat yang keberapa? Yang ketiga ya. Syarat kurban. Pertama tadi hewan ternak, jelas hewannya. Kemudian yang cukup umur, sudah kita jelaskan untuk batasan umur. Kemudian yang ketiga tidak cacat. Yang keempat disembelih pada waktu yang ditentukan. Kapan tadi waktunya? Di hari raya kurban tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id. 10 Zulhijjah itu hari untuk berkorban. Seandainya ingin juga tanggal 11 boleh. Di hari tasyrik
Di hari tasyrik masih boleh berkorban. Tanggal 11, tanggal 12, terakhir tanggal 13. Tahun ini hari apa? Coba cek kalender, hari apa kurbannya? Tanggal 10. Hari apa? Selasa. Ya, anggap Selasa ya. Terus sementara di kalender hari Selasa. Hari Selasa 10 Zulhijjah. Maka Rabu, Kamis, Jumat masih boleh untuk kurban. Berarti terakhir hari Jumat. Hari Jumat sebelum tenggelam matahari. Hari Jumat sebelum tenggelam matahari atau sebelum masuknya maghrib, atau tanggal 13 Zulhijjah. 11, 12, 13. Artinya apa? Ketika seorang tanggal 10 dia tak ada duit untuk berkorban, alhamdulillah tanggal 12 rezeki nomplok dapat 1 M. Masya Allah ya. Dapat 1 M langsung korban 10 ekor sapi. Dia kapan korbannya? Tanggal 13 Zulhijjah. Maka masih diperbolehkan, sebab masih hari raya. Oleh karena itu, hari-hari tasyrik ini masih boleh untuk bertakbir, sebab masih hari raya. Dan di hari tasyrik ini tak boleh puasa. Jangan terlalu rajin ya. Terlalu rajin di hari tasyrik, puasa sunat pula. Hari Kamis puasa Kamis dia. Padahal itu hari tasyrik, masih hari raya. Tak boleh berpuasa. Ayyamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin, kata Nabi. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Jadi sekali lagi, untuk syarat-syarat kurban adalah perhatikan waktunya. Kapan waktunya? Ada 4 hari. Kapan saja 4 hari? Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kemudian ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, untuk pemanfaatan daging kurban ya. Kalau berdasarkan beberapa riwayat ini ada 3 macam untuk memanfaatkannya. Bagaimana saja 3 macam? Dimakan, disedekahkan, dan disimpan. Ini kesimpulan dari hadis. Yaitu dimakan, ketika kita masak ya, dimakan dagingnya, kemudian disimpan, sebagian disedekahkan. Bagi 3. Bagi 3 ini harus tak mesti sama banyaknya, sepertiga, tidak. Karena bagi 3 itu, yang penting bagi 3 tak mesti harus sama rata sepertiga, tidak. Sebagian diambil untuk makan, sebagian sedekahkan, sebagian untuk disimpan. Dan orang yang berkorban disunahkan untuk memakannya. Ada sebagian keyakinan, ini tak tahu takal khurafat keyakinan dari mana. Suatu daerah mereka meyakini kalau berkorban tak boleh ngambil hewan daging kurbannya. Pernah dengar tak? Sebagian tempat ternyata saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Bagi yang berkorban tak boleh makan apa? Tak boleh makan daging kurbannya. Padahal Nabi sendiri, Nabi saja, dia yang berkorban, dia menyembelih, dia yang makan apa? Makan daging kurbannya. Oleh karena itu di pagi hari raya itu disunahkan berpuasa. Puasa untuk sementara, artinya di paginya kita jangan makan dulu, kemudian sholat Id, setelah sholat Id kemudian baru nyembelih hewannya, baru dia makan. Artinya apa? Pagi hari rayanya tahan dulu, tidak makan. Kemudian ketika dia menyembelih baru dia masak, baru dimakan. Jadi orang yang berkurban itu boleh untuk makan daging kurban, boleh disimpan. Terserah mau berapa hari lebih, mau 3 hari, seminggu, silakan. Karena ada lagi keyakinan katanya tak boleh disimpan, betul ya? Tak boleh disimpan, itu keyakinan sebagian beberapa tempat. Jadi untuk kurban tadi dagingnya dibagi 3, dimakan, disimpan, kemudian sebagian disedekahkan. Hanya saja untuk kita hari ini dikoordinir ya, dikoordinir oleh panitia. Jadi sudah dibentuk panitianya, lebih banyak disedekahkan. Hanya saja sahibul kurban,
orang yang berkorban itu punya hak. Seandainya dia minta lebih, itu hak dia, harus dikasih. Saya hanya berkorban, saya ingin jantan saya 5 kilo, tak masalah, itu hak dia. Boleh dikasih lebih. Sebab panitia itu hanya sebagai perwakilan, tak punya kuasa, hanya sebagai perwakilan untuk membantu orang yang berkorban. Artinya kalau orang berkorban minta lebih tak masalah. Tapi tempat kita banyak dibagikan, kalau banyak kali tak pula mungkin ya. Jadi semuanya sudah diatur. Ini untuk pembagian, untuk pemanfaatan hewan kurbannya. Nah, kemudian tidak boleh memperjualbeli daging kurban, tak boleh dijual. Di hadis Nabi katakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiya lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Di hadis Nabi hanya sebutkan kulit saja tak boleh, apalagi dagingnya. Artinya apa? Ini kurban sudah kita serahkan untuk Allah, jangan ambil keuntungan lagi, tak boleh. Nih saya kurban seekor kambing, bagian paha saya jual. Jadi dia kurbankan seekor kambing, bagian paha dijual, itu maknanya tidak perbolehkan. Tapi seandainya ini sudah sampai kepada orang yang berhak menerima, kemudian mereka jual, tak masalah, silakan. Jelas ya? Nih saya berkorban seekor kambing atau sapi, ini kelompok sekian nih, seekor sapi untuk 7 orang dibagikan. Sudah sampai kepada mereka yang menerima, terserah mereka. Mau mereka jual silakan. Mungkin di antara yang menerima ada tukang jual sate, punya rumah makan, dibuat dendeng, buat rendang, dibuat sate, terserah, itu hak dia. Yang makna larangan tak boleh perjual di sini adalah bagi orang yang orang yang berkorban, itu yang tidak diperbolehkan. Oleh itu jangan salah paham ya. Nah, kemudian tidak boleh diberikan upah khusus bagi tukang sembelih, tukang jagal. Tak boleh dikasih upah khusus. Makna upah khusus ini kita memberikan dia, nih upah karena Anda sebagai tukang jagal saya kasih, itu tak boleh. Jadi bagaimana caranya? Kalau ingin ngasih upah, kasih dengan duit yang lain, kalau atas nama upah. Tapi seandainya tukang jagal ini memang dia ada hak di sana, maka tak masalah, boleh. Karena seandainya baik dia menyembelih atau tidak, saya tetap ingin bersedekah untuk dia. Maka kalau dengan niat sedekah atau niat hadiah, tak masalah, diperbolehkan. Jelas ya? Ini beda niat. Saya ulangi, nih saya kasih daging lebih, saya kasih atau kepala khusus. Kenapa saya kasih? Karena dia tukang jagal, saya anggap sebagai upah, maka tak boleh. Tapi kalau saya anggap sebagai sedekah, nih saya sedekah untuk bapak ini karena memang dia ingin saya bersedekah untuk dia, atau saya niatkan hadiah, maka atas nama sedekah hadiah boleh. Tapi kalau atas nama upah, maka tidak diperbolehkan. Jadi tinggal merubah niat saja. Karena Nabi sendiri, Nabi ketika ada seorang yang memberi kepada dia, tanya dulu, ini sedekah atau hadiah? Kalau ada seorang yang memberi sesuatu pada Nabi atas nama hadiah, Nabi terima. Tapi kalau atas nama sedekah, Nabi tak terima, tak boleh. Sebab ahlul bait haram menerima sedekah. Barangnya sama, cuma beda beda niat saja. Kalau ada orang bersedekah kepada Nabi dan ahlul bait tak boleh menerima sedekah, haram. Tapi kalau kasih hadiah, Nabi terima. Begitu juga kasus ini, kasus daging korban, kepala hewan korban dan yang lainnya. Kalau kita berikan atas nama upah, tak boleh. Apa beda upah dengan hadiah atau sedekah? Kalau upah ini wajib, kalau tak kita kasih kita berdosa. Kalau hadiah gimana? Wajib tak? Tidak wajib.
tidak wajib. Adapun upah maka wajib untuk diberikan dan ada hak mereka di sana kalau upah atau ujroh. Adapun untuk hadiah maka beda dengan upah. Jelas ya? Bela ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian disunnahkan untuk menggemukkan hewan kurban. Ini bagian menguruskan kurban ya. Jadi kita beli hewan kurban beberapa bulan sebelum itu, amanahkan bagi mereka menjaga, kasih makan banyak-banyak sampai hari H supaya dia gemuk, supaya banyak dapat daging. Ini disunnahkan. Karena tujuan kurban untuk mendapatkan daging. Nah, kemudian boleh berkurban dengan hewan betina, tak masalah. Boleh kurban dengan hewan betina, mau jantan boleh, mau betina boleh. Hewan banci ada? Ada nggak? Mana tahu ada dua kelamin ya? Kebiri tadi ya? Ya masalah kelamin itu tak jadi pengaruh, tak masalah. Hanya saja para ulama mengatakan lebih afdal berkorban dengan hewan jantan. Apa sebab? Karena kebanyakan hewan jantan ini dagingnya lebih banyak. Gitu ya, lebih banyak dan lebih berat. Ini kebanyakan. Tapi seandainya ada hewan betina dagingnya lebih banyak, maka lebih afdal hewan betina. Karena tujuan kurban untuk mendapatkan daging. Contoh, hewan pertama jantan 70 kilo, hewan kedua betina 100 kilo. Mana yang afdal? Tentu yang 100 kilo yang banyak dagingnya. Yang banyak dagingnya. Jadi kalau memang ada beberapa pendapat mengatakan yang jantan lebih utama, setelah dicek ternyata yang jantan itu dagingnya lebih banyak. Berarti sebabnya karena daging lebih banyak. Tapi tak semua hewan jantan lebih banyak dagingnya. Ada sebagian hewan yang betina lebih banyak dagingnya. Intinya mana yang paling banyak dagingnya, yang lebih berat, maka itu yang lebih utama. Jelas ya? Ini sepakat dari para ulama, artinya tak pengaruh untuk masalah jenis kelamin. Mau hewan jantan, hewan betina, maka diperbolehkan ya, baik akikah, kurban dan yang lainnya. Bela ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum, itu ringkasan tentang masalah kurban ya. Masalah kurban. Adapun masalah fadilah atau keutamaan, ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itu hadis ma'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah min hiraqatid dam. Itu tidak ada amalan anak Adam di hari raya kurban yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah di sini apa? Menyembelih. Artinya di hari raya kurban yang 4 tadi, 10, 11, 12, 13, amalan yang paling Allah cintai adalah menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Nanti hewan ini akan datang di hari kiamat dengan apa? Bi quruniha, dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Seakan-akan hewan ini nanti mengatakan, ya Allah, saya sebagai saksi di hadapan Engkau. Saya jadi saksi bahwa saya dia sembelih. Saya akan bantu membela dia di hari kiamat. Anda akan datang dengan tanduknya, bulunya dan kuku-kukunya. Wa inna dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bima kana qabla yaqa' 'alal ard. Darahnya, kata Nabi, lebih dulu sampai kepada Allah. Artinya pahala orang yang berkorban lebih duluan sampai kepada Allah daripada darah yang menetes ke permukaan bumi. Ketika seorang berkorban, dia sembelih lehernya dekat dari tanah, hanya mungkin sejengkal atau 2 jengkal lah. Jadi ketika sembelih darahnya muncrat ke tanah ya, maka pahala, kata Nabi, lebih duluan sampai kepada Allah daripada tetesan darah ke tanah tersebut. Afatibu biha nafsa, maka sucikanlah diri kalian dengan berkorban tersebut. Ini tentang fadilah hadis tentang orang yang berkorban ya. Adapun sebagian riwayat mengatakan nanti dia
naik hewan kurbannya jadi kendaraan. Kalau kurbannya besar, besarlah kendaraannya. Nah, itu tak ada hadis yang sahih yang menyatakan demikian ya. Nah, jadi tak ada riwayat yang sahih yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Baik yang berhubungan dengan kurban yang kita bahas ataupun yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hewan yang cacat. Jadi bagaimana hukumnya seandainya kita sudah melihat di tempat ternak ataupun di peternak hewan tersebut sehat sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Kemudian sewaktu transportasi sampai ke tempat kita cacatnya jatuh ya. Sewaktu di transportasi itu bagaimana hukumnya Pak? Itu yang pertama. Boleh dua kan? Boleh. Yang kedua, Tiga ada Bapak. yang kedua, apakah diperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal? Boleh. Sudah dua aja. Baiklah. Tadi kita jelaskan syarat-syarat kurban di antaranya tidak cacat gitu ya. Di antara cacat yang tidak diperbolehkan adalah kaki pincang. Ditanyakan bagaimana kalau pincangnya itu setelah dibeli bawa dari mobil mau diturunkan ke mobil, dia turun sendiri meloncat, ternyata tiba-tiba kaki patah. Jelas ya? Kaki patah. Kalau seperti ini tak masalah, diperbolehkan. Ada sebagian mengatakan tergantung cacatnya tadi setelah dibeli atau sebelum. Kalau sebelum dibeli tak boleh sebab banyak pilihan. Ada yang tahu ni sebelum dibeli ya, masih tempat banyak pilihan, dibeli juga yang cacat, baik cacat yang kena jatuh atau yang lainnya, maka dia dibeli yang bagusnya yang tak cacat. Oh ternyata setelah dibeli dah bahkan dah sampai ke tempat kita jatuh dari mobil atau yang lainnya. Apakah ini tetap diperbolehkan? Kalau kasusnya seperti ini, para ulama masih memperbolehkan. Para ulama masih memperbolehkan yang cacat yang memang bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita sudah berusaha untuk menjaga, ternyata takdir berkehendak lain. Beda kalau seandainya memang dia patahkan. Beda lagi. Walaupun sudah dibeli, kemudian dia teledor, ataupun sengaja dia cari sebab supaya cacat, maka ini tak boleh. Tapi kalau tanpa ada unsur sengajaan, kita dah berusaha menjaga dia, bawa baik-baik dari sana, dari tempatnya, ternyata sampai dia jatuh, akhirnya pincang, maka seperti ini para ulama masih perbolehkan walaupun dia pincang, jadi tetap sah. Kemudian yang kedua, kurban untuk orang yang meninggal. Ini tergantung, ada beberapa macam. Pertama, kalau orang yang meninggal tadi dia berwasiat, maka ini wajib berkurban atas nama orang yang meninggal karena ada wasiatnya. Atau dia bernazar ya, dia bernazar, kemudian Allah berkehendak lain, Allah wafatkan lebih dulu, maka wajib ditunaikan nazar atau wasiatnya. Kemudian yang kedua, kurban ngikut dengan orang yang hidup. Makna ngikut orang hidup, contoh 1 ekor sapi 7 orang. 1 ekor sapi 7 orang, 5 orang hidup, 2 orang meninggal. Disertakan orang meninggal 2 orang, 5 yang masih hidup, atau 6 masih hidup, 1 sudah meninggal, berkorban atas nama almarhum si fulan. Maka seperti ini juga diperbolehkan. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, khusus tersendiri bagi orang yang meninggal saja. Seekor sapi atau seekor kambing khusus untuk 1 orang yang sudah meninggal. Apakah ini diperbolehkan? Ini ada perbedaan ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tak boleh. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat tetap diperbolehkan.
Pendapat yang kuat tetap diperbolehkan. Apa sebab? Sebagaimana tadi di awal kita katakan, hakikat kurban adalah sedekah. Saya ulangi, hakikat kurban adalah sedekah, dan sedekah atas nama orang meninggal sampai. Sedekah atas nama orang yang meninggal sampai. Inilah pendapat Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Artinya Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau lebih menguatkan bolehnya berkorban atas orang yang sudah meninggal, baik tersendiri atau gabung dengan orang yang hidup. Tapi seandainya ragu juga, Ustaz, saya ragu Ustaz apakah sampai tak sampai itu lainnya, maka gabungkan dengan orang yang hidup tadi. Itu lebih aman. Kalau seandainya ragu khusus tersendiri orang sudah meninggal, seekor kambing ragu sampai itu tidaknya, sah atau tidaknya, maka ambil jalan yang aman, gabungkan dengan orang yang hidup tadi. Seperti 5-2, 5 hidup, 2 sudah meninggal, atau 6-1 ya, 6 yang hidup, 1 yang sudah meninggal. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada berapa? Ada pertanyaan lain? Tunggu, mana yang tua? Yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, Ustaz, janganlah di antara kalian memakan daging kurban itu melebihi dari 3 hari. Itu gimana penjelasannya, Ustaz? Masya Allah, dalam pertanyaan. Benar. Sebenarnya memang ada hadis Nabi, tapi bukan, kalimat itu bukan apa? Melarang untuk memakan atau menyimpan lebih 3 hari. Dahulu awal-awal Islam, memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Apa sebab? Awal-awal dulu ekonomi masih lemah, supaya mereka orang berkurban itu sedekahkan semuanya, tak disimpan di rumah. Itu awal-awal dahulunya. Namun setelah itu peraturan tersebut dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan. Setelah itu diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau 3 hari, mau 4 hari, mau seminggu silakan. Mau seminggu, 2 minggu selagi tahan ya. Selagi tidak busuk dagingnya maka diperbolehkan. Jadi intinya hadis itu ada penjelasan yang larangan menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Itu awal-awal Islam dahulu. Dahulu memang iya, tapi setelah itu Nabi perbolehkan. Apa sebab? Karena memang udah tak banyak lagi yang miskin. Awal-awal Islam dulu banyak yang miskin, tak boleh orang berkorban nyimpan lebih 3 hari dengan tujuan yang berkorban ini sedekahkan semua, kasih kepada orang miskin. Jelas ya? Jadi walaupun sekarang lebih 3 hari, 4 hari tak masalah, diperbolehkan. Bahkan ayyamut tasyrik itu hari-hari tasyrik. Makna tasyrik itu artinya memanaskan, menjemur daging. Mungkin dulu juga ada buat dendeng ya, jadi dijemur supaya lebih tahan. Kalau sekarang tak dijemur, tapi letak di mana? Di freezer, letak di kulkas. Jadi kesimpulannya boleh menyimpan daging baik lebih 3 hari ataupun lebih. Adapun larangan tersebut awal-awal Islam dahulu, namun larangan itu sudah dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sudah? Ini masalah uruf, Ustaz. Apa? Uruf atau kebiasaan kan, masalah tentang tadi daging kurban yang dijadikan upah, tinggal merubah niatannya kalau dijadikan sedekah atau hadiah itu boleh. Tapi orang di kita, kebiasaan di kita itu masalahnya kalau setiap kurban itu jadikan upah gitu. Itu bagaimana menyelisih uruf yang semacam itu? Walaupun tadi kita menjelaskan bahwasanya tinggal merubah niat dengan niat itu sudah bisa gitu kan, jadi sah hukumnya, tinggal merubah niatnya aja. Tapi uruf kebanyakan kita seperti itu, bukankah alangkah baiknya jika urufnya seperti itu dihindarkan saja atau kita bayar dengan uang kain atau daging yang lain? Karena menjadi nanti kalau menjadi fitnah uruf. Ini masalah upah tadi. Karena dia panitia, karena dia tukang jagal,
karena dia tukang sembelih. Memang bukan mau di mana-mana seperti itu. Hanya makanya kita kasih solusi, jadi tinggal merubah niat. Tinggal merubah niat. Artinya apa? Kita memberikan lebih. Ini niatkan atas nama sedekah dan hadiah, bukan niat atas nama upah. Jadi caranya harus dijelaskan kepada panitia tersebut, dan dijelaskan juga kepada orang yang berkorban. Artinya orang yang berkorban ini rela, tidak boleh tidak. Termasuk juga ada pertanyaan kepada saya sering, Ustaz, bolehkah kita masak-masak daging kurban di hari tersebut? Ya, dimasak, dibuat gulai, kemudian dimakan oleh panitia dan yang lain makan bersama. Ini semuanya kembali kepada orang yang berkorban. Ini hak orang yang berkorban. Kalau mereka katakan boleh, tak masalah. Intinya dimakan. Cuma bedanya ini makan bersama, ini tidak, itu saja. Sama dengan yang tadi. Makanya kalau bisa mereka yang berkorban, panitia kumpul dulu, nanti baru dijelaskan apakah mereka ridho atau tidak, rela atau tidak. Nih, dengan catatan orang yang berkorban memberikan lebih kepada panitia atas nama hadiah dan sedekah. Makanya ini kembali ke panitia masing-masing, kembali ke daerah masing-masing, harus dijelaskan. Memang kebiasaan sebagaimana ditanyakan, mereka kebanyakan menganggap sebagai upah. Kalau dianggap sebagai upah tetap tidak diperbolehkan. Ustaz, saya di daerah tersebut untuk supaya lebih aman, jangan dikasih, ya tak masalah, silakan. Kembali ke panitia lagi, kesepakatan. Kami ingin ngasih duit saja. Lebih baik lagi, bagi yang berkorban dikasih duit 500 satu orang, bagi panitia dikasih 500.000 satu orang. Masya Allah ya, berebut jadi panitia. Kalau kasih dari duit tak masalah, diperbolehkan. Yang tak boleh tadi upah dari dagingnya, kepalanya, itu yang tak boleh. Itu pun atas nama upah. Tapi atas nama sedekah, hadiah tak masalah. Apalagi mungkin panitia ini dia tak mampu lah. Dia jarang juga makan daging. Nih, saya kasih lebih, kasih 10 kilo gitu ya. Tak masalah. Intinya atas nama sedekah diperbolehkan, jadi tinggal berubah niat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pertama ini ya. Ini pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kurban kita sah yang berkorban seorang ibu, tapi biaya atau untuk bayar kurban diminta sebagian duitnya kepada anak-anaknya? Syukron, jazakillahu khairan. Saya perempuan ini ya. Jazakallah ya. Kalau jazakillah itu untuk perempuan, kalau jazakallah untuk laki-laki. Baiklah. Apakah sah? Jawabannya sah. Bapaknya anaknya kasih duit ke emaknya. Nih, kasih duit sebanyak 2,5 juta. Nih, emak dia berkorban, tapi dananya dari siapa? Dari anaknya, baik anaknya satu orang atau anaknya ngumpul duit. Dikasih duit ke emaknya, kemudian emaknya daftar korban. Itu ya pertanyaannya. Apakah sah? Jawabannya sah. Ini sama halnya dengan haji, umroh. Emak tak mampu, anak mengumrohkan emak, anak menghajikan emak, menghajikan ayah. Apakah sah? Jawabannya sah. Baik dia umroh, haji, kurban, akikah dan sejenisnya, baik masih hidup, sudah meninggal, diperbolehkan. Yang meninggal saja boleh, apalagi emaknya masih hidup. Contoh, emaknya sudah meninggal, kurban anak atas nama emak dia boleh. Apalagi emak dia masih hidup. Jadi pertanyaan di sini, biayanya diminta sebagian duit kepada anak-anaknya. Kalau katakan sah, maka kurbannya sah. Syukron, afwan, jazakillah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menyerahkan hewan kurban ke panitia kurban, tapi dengan niat akikah untuk anak? Gimana nih? Bolehkah kita menyerahkan hewan kurban? Oh, berarti
dia bukan untuk kurban ya, untuk akikah ya. Untuk akikah nih kasih kambing berikan kepada panitia kurban. Kalau dikatakan boleh, tak masalah, boleh. Namun lebih baik dipisahkan, jangan diserahkan kepada panitia kurban. Sebab ada perbedaan antara kurban dan akikah. Di mana letak perbedaannya? Kalau kurban ini daging mentahnya, kalau akikah apa? Yang sudah dimasak. Ini pertama. Jadi bedanya kalau yang akikah yang sudah dimasak baru kita sedekahkan. Kalau untuk kurban yang belum dimasak, sebagaimana kita ketahui. Nah, ini kalau dikatakan afdal, lebih afdal jangan diserahkan ke panitia kurban, artinya dibuat akikah khusus. Akikah khusus itu pun bagi anak tadi yang umurnya sampai 7, 14, 21 atau sebelum balik. Mungkin maksud dia sini kebetulan pula hari ke-7 di hari kurban gitu ya. Mungkin boleh jadi itu maksudnya. Di hari ke-7 hari kurban. Kalau memang seperti ini dikatakan boleh. Yang penting niat dia tetap akikah. Tapi kalau dikatakan lebih afdal dibuat sedekah acara, sedekah dimasak, sampai masak baru undang orang untuk makan sebagaimana akikah biasa. Wallahu a'lam. Tak ada lagi pertanyaan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau daging kurbannya misalnya berlebih kan, terus itu kalau kita kasih ke orang non muslim gimana? Hukumnya? Apa? Kurban? Oh, non muslim diberikan kepada orang kafir gitu ya. Gimana, boleh tak? Boleh. Di sini boleh ya. Sedangkan lihat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah itu juz 28. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru, terus itu ini sampai akhirnya. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Artinya kita berbuat baik, berlaku adil terhadap siapa? Orang-orang kafir. Yang mana orang kafir tadi? Orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan dari negeri kita. Artinya apa? Orang-orang kafir yang biasa hidup bersama kita atau bila ada keluarga kita masih non-Islam, maka boleh diberikan daging kurban. Dengan catatan dahulukan orang Islam. Dikasih dulu orang Islam dan dapat semua, ternyata masih ada lebih. Baru ada tetangga kami non-Islam, atau mungkin emaknya dia terhidayah, dia mu'alaf, emaknya tidak Islam, emak dia masih non-Islam. Dikasih ke emak dia, ini daging kurban, maka tak masalah, diperbolehkan. Jadi kalau dikatakan boleh, ada penjelasan para ulama dan fatwa-fatwa ulama, mereka mengambil ayat itu. Silakan cek lagi surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang maknanya Allah tak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Karena kafir itu banyak lagi pembagiannya. Kafir itu banyak, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir mustautin dan kafir-kafir lainnya. Yang tak boleh kita berbuat baik itu kepada kafir harbi. Kafir harbi orang kafir yang memerangi kaum muslimin, itu tak boleh. Tapi kalau orang kafir yang sama-sama tinggal sama kita di tempat kita, apalagi orang kafir atau orang Islam termasuk keluarga kita, dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik dengan mereka. Bahkan tetap berlaku adil. Berlaku adillah kalian, kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Cek surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kesimpulan jawaban boleh. Boleh memberi daging kurban kepada orang kafir. Apalagi seandainya dengan diberikan daging kurban dia masuk Islam. Jadi dia, oh masya Allah,
ini dia masih kafir, dengan apa tadi, dibujuk hatinya masuk Islam pula setelah itu, maka lebih boleh lagi untuk diberikan, dengan catatan setelah diberikan semuanya kepada kaum muslimin. Jangan pula nanti kata Ustaz David boleh diberi semua orang kafir, orang Islam tak boleh dapat. Jadi jangan salah paham ya. Dahulukan dulu orang Islam, setelah itu baru ke mereka kalau ingin berikan juga. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan lain? Terakhir. Kalau pertanyaan masalah fikih ini banyak ya. Kalau masalah tauhid ya dikit. Adakah larangan bagi yang korban? Oh iya. Dalam pertanyaan. Minum dia. Bela, larangan bagi orang yang berkorban. Ada larangan bagi orang berkorban, yaitu larangan untuk memotong kuku. Memotong kuku dan potong rambut, kumis dan sejenisnya, bulu-bulu lainnya. Itu larangan bagi orang yang berkorban. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhibhun yantaruhu." Barang siapa yang punya sembelihan hewan kurban yang akan dia sembelih, kemudian masuk hilal Zulhijjah, artinya masuk 1 Zulhijjah, maka fala ya'khudhanna, jangan dia ambil min sya'rihi wala min adfari syai'a, jangan dia potong kukunya, jangan pula dia ambil bulu-bulunya. Artinya tak boleh dia potong rambut lagi, tak boleh cukur kumis. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Sampai kapan dia boleh cukur rambut, potong kuku? Hatta yudhhiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau sudah disembelih hewan kurban, baru diperbolehkan. Hanya saja, larangan di sini tak sampai haram. Larangan di sini hukumnya makruh, tak sampai kepada haram. Jadi ketika ada larangan dari Nabi, hukumnya berkisar antara dua, haram makruh dua itu saja. Kalau ada perintah, hukumnya hanya dua, wajib dan sunnah. Sunnah ini terbagi dua, ada yang sunnah ghairu muakkadah, ada yang muakkadah, itu saja. Jadi ada larangan Nabi. Di sini pendapat yang kuat larangannya tak sampai kepada haram. Artinya apa? Oh, seandainya Ustaz saya tak biasa tak cukur kumis, apalagi kuku panjangnya sampai 10 hari. Seandainya dia potong masih diperbolehkan, namun makruh. Kalau seandainya dia potong. Jadi larangan di sini sekali lagi hukumnya tak sampai kepada haram. Namun seandainya tetap dia jaga lebih baik. Seandainya dia jaga tidak dia potong rambutnya, kumisnya, tak dipotong kuku, maka itu lebih baik, mengikuti apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi sekali lagi larang itu mulai kapan? 1 Zulhijjah. Kapan dikatakan 1 Zulhijjah? Masuk Maghrib. Anggaplah hari ini tadi tanggal 30 Zulqa'dah. Malam ini sudah masuk 1 Zulhijjah, maka sudah masuk Maghrib, sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu mulai start tak boleh potong kuku dan yang lainnya. Sampai kapan boleh? Ketika hewan kurbannya disembelih, baru diperbolehkan. Jelas ya? Wallahu a'lam. Tak lagi? Baiklah, ibu wa akhwat ya azza wa iyyakum. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup aja ya. Di grup WhatsApp atau japri saya silakan, atau di grup WhatsApp insyaallah akan kita jawab. Apa yang kita bahas malam ini insyaallah akan kita buat ringkasannya. Ringkasan tentang masalah kurban ya. Ini pun kita tak jelaskan secara detail keseluruhan karena memang hanya sekali pertemuan. Baiklah ikhwan wa akhwat ya azza wa iyyakum. Mudah-mudahan majelis ilmu kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memberikan istiqomahan untuk mudah berkorban. Mudah berkorban, Allah terima amal ibadah kita, kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi